Ibu mungkin pernah dengar kalau di rumah sakit ketika ada orang Islam atau orang agama selain Kristen yang sedang sakaratul maut gitu, itu di dalam ruangannya pihak keluarga biasanya suruh keluar, nanti diisi oleh tim, katanya tim dari rumah sakit. Yang dilakukan nanti di dalamnya, mereka melakukan semacam kayak ritual atau mungkin doa, tetapi yang mengajak, membawa si pasien masuk agama mereka. Kajian Kristologi itu sangat penting, kami menganggap sangat penting buat umat Islam. Kenapa? Karena dengan mengikuti atau menyimak kajian-kajian Kristologi, selain daripada kita semua umat Islam bisa makin tebal iman kita kepada Islam, juga bisa membentengi akidah umat Islam. Dari apa? Dari upaya-upaya pendangkalan akidah, ya, atau upaya-upaya pemurtatan. Memang yang namanya upaya pemurtatan itu dilakukan di mana-mana, ya, di mana-mana, tidak pandang tempat. Bisa di lapangan parkir mall, bisa di pasar, dan di mana-mana, terutama menyasar kepada umat Islam. Karena umat Islam di Indonesia adalah bisa dikatakan mayoritas, dan Indonesia bisa disebut sebagai negara yang berpenduduk Islam terbesar di dunia. Mungkin sekarang sudah disusul sama Pakistan, mungkin ya. Tapi kita harus cek nanti. Tapi besarnya umat Islam di Indonesia pasti sangat-sangat menggiurkan, ya, buat misionaris-misionaris untuk menarik kita ke agama mereka. Nah, jadi supaya kita tidak mudah dimurtadkan, ya, naudzubillah muzalik, ibu-ibu, saya sering menerima tamu. Tamu tidak cuma dari kalangan Kristen, tapi juga dari kalangan Islam, ya. Biasanya yang datang ke saya dari kalangan Islam itu adalah suami istri yang membawa anaknya yang mau murtad, bahkan yang sudah murtad. Sering saya menerima tamu seperti itu. Ada juga yang bicara dengan anaknya disaksikan oleh orang tuanya, ada juga yang begitu. Range umurnya itu cukup jauh. Ada yang mulai dari anak SMA sampai ada anak-anaknya yang sudah bekerja, ya. Usianya bisa ada sampai di atas umur 30 tahun. Nah, kenapa kok bisa anak-anak di keluarga Islam itu kok bisa ada yang sampai murtad? Nah, ini yang harus kita kenali, bagaimana modusnya mereka, gitu ya, menarik orang-orang Islam khususnya kaum muda untuk ikut agama mereka. Memang mereka tidak pernah berhenti melakukan upaya tersebut melalui apa? Melalui bidang pendidikan, melalui nanti bidang bisa perekonomian, nanti ada juga yang melalui bidang budaya, nanti ada lagi yang bahkan lewat kesehatan, rumah sakit, ya, itu juga ada upaya-upaya seperti itu. Ada juga nanti yang di bidang pemerintahan. Jadi memang mereka menyasar supaya mereka bisa terlibat di dalam pembuatan aturan atau undang-undang, khususnya yang berkenaan dengan agama-agama di Indonesia, ya. Nanti ada juga di rumah sakit. Ibu mungkin pernah dengar kalau di rumah sakit ketika ada orang Islam atau orang agama selain Kristen yang sedang sakaratul maut gitu, itu di dalam ruangannya pihak keluarga biasanya suruh keluar, nanti diisi oleh tim, katanya tim dari rumah sakit. Yang dilakukan nanti di dalamnya, mereka melakukan semacam kayak ritual atau mungkin doa, tetapi yang mengajak, membawa si pasien masuk agama mereka. Pak Heri mungkin pernah dengar begitu, Pak? Ada ya, Pak? Mungkin Pak Heri nggak berkecimpung di bidang rumah sakit mungkin, ya. Tapi ada yang begitu, ya. Di bidang pendidikan juga ada yang begitu. Nanti macam-macam. Nah, kita jadi harus apa? Waspada. Bagaimana kita menyikapi hal-hal tersebut? Makanya kami dari Yayasan Pembina Mualaf, kami memandang penting untuk menyebarkan ajaran atau ilmu Kristologi ini supaya umat Islam tidak mudah dimurtadkan.